Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Masyudan Dardiri S, SY, MH, dan teman-teman yang berbahagia, kami sebagai kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ma'ruf Mustafa, kemudian Zulia Rahmadela, kemudian Vicky Latifah, akan menjelaskan tentang kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Pengertian kaidah usuliyah dijelaskan dengan dua istilah terpisah, yaitu kaidah dan usuliyah. Dalam bahasa Arab, kaidah berasal dari qaidah yang maksudnya mufarad, bentuk tunggal dari qawaid, aturan. Jadi, kaidah berarti asas atau pondasi, seperti kalimat qawaid al-bait, pondasi-pondasi rumah, atau kalimat qawaid ad-din, pondasi-pondasi agama. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, dan ingatlah Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Jadi, pengertian dari kaidah usuliyah adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum yang berkaitan dengan lafal atau kebahasaan antara makna kaidah dan makna asli. Asal kaidah usuliyah merupakan hasil pencarian penemuan para ulama dengan ciri-ciri suatu lafaz atau uslub gaya bahasa. Untuk mengetahui makna lafaz atau uslub gaya bahasa bisa dilihat dari berdasarkan yang pertama, berdasarkan pengertian umum yang dipakai masyarakat secara turun-temurun, dan yang kedua berdasarkan pengertian orang-orang yang dianggap ahli. Jadi orang-orang tertentu saja, misalkan ilmu Imam Syafi'i sebagai ilmu khasah. Kegunaan qawaid usuliyah sebenarnya sama dengan mempelajari usul fikih. Tujuannya yaitu membuka jalan untuk mengetahui hukum-hukum syariat dan untuk mengetahui cara-cara istinbat dan istilal hukum. Dengan demikian, kaidah usuliyah membahas tentang kaidah-kaidah ketika melaksanakan istinbat.
Qawaid fikih fikih secara bahasa berarti pemahaman. Sedangkan menurut istilah sebagai sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses ijtihad. Dengan demikian, kaidah fikih dapat diartikan sebagai dasar-dasar hukum mengenai perbuatan manusia yang diperoleh melalui proses ijtihad. Periode munculnya kaidah fikih. Pada periode awal pembentukan syariat Islam, segala ketentuan hukum ditetapkan secara langsung melalui turunnya wahyu, sehingga saat itu tidak dibutuhkan ijtihad. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut ada yang ditetapkan melalui ayat Al-Quran dan ada pula yang melalui hadis Nabi. Perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah pun bisa dilihat dari maudhu'nya atau objeknya ya. Jika kaidah usuliyah maudhu'nya itu adalah dalil-dalil sam'iyah, sedangkan kaidah fikhiyah maudhu'nya itu adalah perbuatan mukallaf, baik itu pekerjaan atau perkataan, seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Kemudian kaidah usuliyah, contohnya ayat tentang larangan tabaruj seperti jahiliyah di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang dikhususkan kepada istri-istri Nabi. Adapun kaidah fikhiyah, contohnya adalah kondisi darurat bisa memperbolehkan sesuatu yang terlarang. Hubungan usul fiqh dengan fikih adalah seperti hubungan ilmu mantiq atau logika dengan filsafat. Mantiq merupakan kaidah berpikir yang memelihara akal agar tidak terjadi keracunan dalam berpikir. Baiklah teman-temanku sekalian, itulah penjelasan dari kami terkait kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.